Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sangat disayangkan ketika ada umat Islam meragukan ajaran Islam itu sendiri. Lebih-lebih ketika itu datangnya dari seorang alim, seorang yang berilmu, di mana beliaunya meragukan tentang isi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, man akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian beliau mempertanyakan tentang hadis ini. Begitu mudah sih masuk surga, hanya mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Emangnya agama ini agama berbi? Ini sangat naif ketika meragukan. Karena kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita pahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan afdolul dzikri. Zikir yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ini juga merupakan bagian dari amal ibadah yang kita lakukan, terutama yang dilakukan oleh lisan kita. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik itu amal kebaikan yang dilakukan sebesar dzarrah. Dzarrah merupakan partikel terkecil yang kita kenal dengan atom. Maka ketika melakukan amal sekecil itu pun akan dibalas oleh Allah, akan diketahui nanti, akan dilihat nanti oleh pelaku amal tadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dzarrah. Bagaimana dengan la ilaha illallah? Berapa ribu dzarrah di dalamnya? Berapa juta dzarrah di dalamnya? Begitu banyak. Apalagi jangankan ibadah yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh hati pun. Hati melakukan sesuatu, yaitu niat, tidak menggerakkan badan, tidak menggerakkan lisan, tapi hanya hati kita yang tergerak dengan punya niat untuk melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak pernah dilakukan, itu sudah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat melakukan kebaikan, maka niat yang kita lakukan itu sudah bernilai satu kebaikan di sisi Allah. Seandainya niat itu tidak kita lakukan, tidak kita nyatakan dalam sebuah bentuk nyata, kita sudah dapat pahala satu. Kalau kita lakukan, maka kita minimal mendapat pahala 10 dari Allah. Itu hanya niat. Sehingga ada ungkapan niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya. Lisan juga seperti itu, sangat bernilai. Walaupun hanya sekedar ucapan, sehingga Rasulullah begitu memerintahkan kita dengan pernyataannya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Begitu pentingnya bacaan la ilaha illallah, sehingga Rasulullah menyuruh kita untuk menuntun dan mengajarkan kepada orang-orang yang mau meninggal. Kenapa? Agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dan ketika akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ungkapan kok mudah banget. Yang harus kita pahami bahwasanya mengatakan la ilaha illallah itu tidak semudah yang kita kira. Selama kita hidup masih sehat seperti kita, dalam keadaan normal, membaca la ilaha illallah itu mudah kita lakukan. Tapi ketika menjelang kematian, ternyata tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena begitu mahalnya la ilaha illallah, karena la ilaha illallah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita ingat bahwa mengatakan la ilaha illallah ketika menjelang kematian tidak semudah seperti kita mengucapkan la ilaha illallah ketika kita masih sehat-sehat saja, ketika kita masih baik-baik saja. Kemudian
Kemudian alasan yang lain bahwasanya uh, amal ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi penentu kita masuk surga atau selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masuk surga bukan karena amal yang kita lakukan, melainkan karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat sahihah diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir, beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Kata Rasulullah bahwasanya amal kalian itu tidak memasukkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wala yujiruhu minan nar, dan tidak menyelamatkan kalian amal yang kalian lakukan itu dari neraka Allah. Wala ana, kata Rasulullah, bahkan saya pun tidak demikian. Saya masuk surga bukan karena amal saya selamat dari neraka bukan karena amal saya, kata Rasulullah. Wala ana, saya juga tidak, illa birahmatin minallah, kecuali dengan semata-mata mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi masuknya surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah yang begitu luas. Bahkan nanti orang yang mengatakan la ilaha illallah, ini bagian dari orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian dengan rahmat itulah orang yang bersangkutan akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah menarik dalam sebuah riwayat sahihah. Sanadnya dinilai sahih, sanadnya dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis, bahwasanya malaikat Jibril pernah bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada zaman dulu pernah ada seseorang yang hidup beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Bayangkan beribadah 500 tahun dengan dilengkapi fasilitas kehidupan, kebutuhan hidup mulai dari makanan dan air, semua dipersiapkan oleh Allah. Sehingga dia tidak lagi ada kesibukan memikirkan bekerja untuk bekal kehidupan, dibuat makan dan lain sebagainya. Sehingga dia fokus untuk beribadah. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, kelak ketika orang ini mau dimasukkan surga, Allah memerintahkan kepada malaikat dengan mengatakan adkhilu al-jannata birahmati. Wahai para malaikat, masukkan orang ini ke surga dengan rahmatku. Maka kemudian orang tadi mengatakan kepada Allah, bal bi amali, tidak wahai Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Allah mengatakan lagi kepada malaikat, masukkan dia ke surga atas rahmatku. Orang tadi mengatakan, tidak wahai Allah, saya ingin masuk surga dengan amal saya. Dan ini berlaku sampai 3 kali. Hingga kemudian setelah 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat tadi agar orang tersebut dimasukkan ke neraka. Sudah malaikat bawa orang ini ke neraka. Ketika mau dibawa ke neraka, kemudian orang ini baru sadar dan mau mengakui apa yang dinyatakan oleh Allah dengan mengatakan, baik wahai Tuhanku, saya mau masuk surga dengan rahmatnya Engkau. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menimbang antara pemberian nikmat dari Allah dengan ibadah yang dilakukan selama 500 tahun lamanya. Dan nikmat apa? Allah menyuruh mengambil mata, nikmat mata, pemberian mata, penglihatan yang diberikan oleh Allah ini merupakan nikmat. Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang nikmat mata, hanya mata, ditimbang, dibandingkan dengan amal ibadah selama 500 tahun yang dilakukan. Ternyata amal ibadah 500 tahun ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat mata. Ini baru mata, belum nikmat-nikmat pemberian Allah selain dari itu. Ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Sehingga kurang, cukuplah amal kita kalau kita gunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kemudian untuk apa kita disuruh beramal? Kita beramal semata-mata sebagai bentuk penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu memang perintah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Dan kemudian dengan rahmat Allah inilah kita akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira keraguan-raguan yang perlu kita tanggapi agar jangan lagi ada keraguan-raguan dengan sabda Rasulullah, lebih-lebih lagi menanamkan keraguan-raguan kepada orang lain, dan ini akan membahayakan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah dari manapun datangnya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga
untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sahih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.